Dengan budget yang sama, mending beli head unit baru di middle class atau beli head unit high end tapi barang bekas ya. Kira-kira yang mana tuh Rangers? Yuk kita jawab. What's up SM Rangers? Halo, what's up? Oke Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Kali ini kita terinspirasi dari pertanyaan SM Rangers yang menanyakan di kolom komentar. Pertanyaannya kurang lebih ini nih. Mending beli baru head unit Kenwood DMX 723WS atau beli secondnya DDX 919WS ya Om? Soalnya harganya mirip-mirip. Jadi di case yang kali ini, Kenwood DMX 723WS ini adalah Kenwood keluaran seri terbaru, kurang lebih baru 1 tahun nih Rangers. Kenwood seri 7 adalah Kenwood di kelas middle, dimana biasanya kelas middle ini fitur-fitur yang utamanya udah mirip. Pastinya punya CarPlay, punya Android Auto, dan udah wireless biasanya. Settingan-settingan audionya juga udah lengkap. Tapi biasanya yang belum dipunya itu adalah dari sisi kualitas audionya, yaitu high-res audionya belum ada. Nah, karena memang serinya juga masih baru nih, baru 1 tahun, biasanya operating systemnya juga udah yang terbaru. UI-nya juga sudah yang terbaru, walaupun memang UI head unit brand Jepang tuh nggak akan beda signifikan dari tahun ke tahunnya. Oke, dan di-compare lah sama head unit Kenwood seri 919 ini, yang mana head unit ini tuh udah keluar dari tahun 2019. Jadi kurang lebih udah 6 tahun yang lalu Rangers. Menarik banget nih, 919 ini adalah flagshipnya dari Kenwood di eranya di tahun 2019, di mana head unit ini sudah memiliki high-res audio. Kemudian juga ada fitur CarPlay, Android Auto-nya yang sudah wireless, juga ada fitur air mirroring-nya. Dan untuk seri 723WS ini juga sama ya deh, udah punya fitur air mirroring ya. Jadi secara fitur mirip nih, dua-duanya sama-sama punya kan Rangers. Cuman yang membedakan itu hanya dari sisi high-res audionya aja. Tapi kok harga bekasnya masih bertahan ya, masih di harga 6 jutaan ya. Jadi kira-kira worth it beli yang mana nih? Ini mirip loh teman-teman case-nya seperti kita ingin beli yang namanya mobil. Kita lagi galau ingin beli mobil yang harganya 300-400 juta. Berarti kan dapatnya masih kelas middle nih untuk saat ini ya. Sedangkan kalau beli mobil yang secondnya di harga 300-400 juta, nah itu mobil-mobil yang dulunya mahal tuh yang di atas 500-600, sekarang harganya segitu. Kira-kira beli yang mana? Pasti kan jawabannya tergantung lagi dari kebutuhan kita nih Rangers. Akan ada biaya treatment yang akan kita keluarkan pada saat kita membeli barang yang udah lama. Tapi yang menariknya, kalau di head unit, kita kan nggak ada treatment. Nggak ada kan head unit tuh butuh ganti oli atau ganti parts. Tapi kalau head unit itu biasanya sekalipun ada penggantian parts ya kalau rusak aja. Oke, jadi sebenarnya untuk resiko pembelian barang second di head unit selama ini adalah head unit dari brand Jepang atau branded, pengalaman gue personal ya Rangers, ini pengalaman gue nih, itu masih aman dibandingkan head unit yang brand Android atau brand China. Kenapa? Karena kan biasanya kalau head unit Android itu operating systemnya dia itu akan ngikutin teknologi Android yang berlaku saat itu. Sedangkan kalau head unit yang memang branded atau brand Jepang, dia itu nggak serepot head unit Android. Maka operating systemnya itu akan terus cepat, akan terus enak. Oke Rangers, jadi kita coba timbang ulang ya. Di sini Kenwood 723, di mana ini adalah seri baru, otomatis masih memiliki garansi selama 1 tahun. UI interface-nya udah yang terbaru, operating systemnya udah terbaru. Jadi connect ke handphonenya akan lebih cepat, bug-bugnya juga lebih sedikit dibandingkan yang lama. Sedangkan kalau kita lihat nih dari sisi head unit seri 919 yang sudah kurang lebih 6 tahun berjalan ya Rangers ya, itu pasti operating systemnya yang lama. Kemudian juga yang nomor 2, tampilan UI interface-nya juga masih yang lama. Dan yang ketiga, yang paling penting banget nih, garansinya kan udah nggak ada. Jadi dari kekurangan dari sisi garansi ini ya resikonya akan ditanggung nih sama si pembeli nih Rangers. Mana yang menurut kalian akan lebih nyaman, balik lagi nih ke kalian ya. Walaupun tadi enaknya untuk brand-brand Jepang memang biasanya tuh akan awet. Oke, jadi memang tips dari gue, akan lebih enak ketika kalian ngetes dulu sebelum kalian beli. Jadi kan lebih wise tuh Rangers. Oke Rangers, jadi overall yang gue bisa simpulkan ya, sekali lagi gue ulang ya Rangers, 1, beli head unit bekas
brand Jepang, biasanya itu resikonya nggak terlalu besar karena memang produknya itu masih bagus. Yang penting pada saat kalian mau beli, ya pastikan dulu kalau emang si produknya ini tuh masih bagus dan semua operating systemnya masih berjalan oke. Yang nomor 2, kalau memang brand Jepangnya ini brand-brand yang gede di Indonesia seperti Pioneer, Kenwood, biasanya spare partnya juga masih ada, masih banyak. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir. Yang nomor 3 nih sebenarnya ya, kalian pikirkan kembali nih, ketika kalian ingin membeli head unit yang udah lama dibandingkan dengan yang baru, pasti keunggulan dari UI dan operating system yang terbaru itu akan lebih enak, akan lebih cepat. Itu udah pasti tuh Rangers ya. Jadi apakah sih fitur yang kalian kejar bener-bener kalian pakai atau enggak? Kalau di kasus ini kan fiturnya tuh dari HRS Audio. Jadi jangan karena mau mengejar fitur HRS Audio yang kalian sengaja gitu ya, aku pingin punya fitur HRS Audio makanya beli yang second. Ternyata begitu udah dipasang di mobil kalian juga nggak pakai. Nah kan, jadi sayang kan. Jadi kalian benar-benar pastikan kalau kalian benar-benar pakai si fitur yang mau kalian tuju itu Rangers. Oke, sekian video kali ini Rangers. Thank you so much udah ngikutin terus YouTube channelnya SM Audio Bros. Dan buat kalian yang baru tune in ke YouTube channel kita, halo, gue Rizky, kita adalah SM Audio Bros, dan YouTube channel ini udah berjalan dari tahun 2016, dari tahun 2017, yang terus kasih inspirasi seputar audio aksesoris mobil di Indonesia. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng biar terus update dapetin info-info dari SM Audio Bros. So, buat kalian Rangers yang ternyata masih galau dan pengen nanya-nanya tentang head unit, pingin juga cari tahu nih tentang paketan-paketan audio yang ada di SM Audio Bros itu apa aja, kalian bisa kepoin Instagram kita di sini. Oke? Dan kalian ternyata pingin datang, pingin ngeliat workshopnya SM Audio Bros tuh kayak gimana, pingin dengerin demo-demo yang ada, terutama demo-demo speaker, demonya head unit Android, kalian bisa langsung datang ke workshopnya SM Audio Bros. Kita ada 4 cabang di Kelapa Gading, Tangerang, Sumarekon Bekasi, dan juga di Surabaya. Dan buat kalian yang kepingin masang tapi nggak sempet datang, kalian bisa nikmatin home delivery service-nya SM Audio Bros. Hotline-nya SM Audio Bros ada di sini. Oke, gue Rizky pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan tombol lonceng. Sekali lagi gue Rizky pamit. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Bye-bye.